Ayo guys, welcome to podcast Maga Channel bersama aku Indira Aninda Rahmi. Kita akan membahas sebuah inovasi baru dari SMA Negeri 3 Purwokerto, yakni Youngpreneur. Oke, kali ini kita kedatangan tamu istimewa, yakni Bapak Kepala Cabang Dinas Wilayah 10 yang sudah menyempatkan waktunya untuk datang menghadiri di acara Youngpreneur SMA Negeri 3 Purwokerto. Sugeng rawuh Bapak. Iya Pak. Jadi saya kemarin sempat membaca sebuah artikel pada saat pelajaran ekonomi bahwasannya tenaga kerja asing di Indonesia itu masih mendominasi. Jadi di situ ada data bahwasannya dari negara Tiongkok itu menduduki peringkat pertama dengan tenaga kerja asing terbanyak di Indonesia. Lalu menurut Bapak sendiri, bagaimana tanggapan Bapak dengan adanya tenaga kerja asing yang ada di Indonesia? Ya, pada prinsipnya begini, kita tidak usah menyalahkan, kenapa sih ada tenaga asing yang cukup banyak di sini. Itu semuanya kan harus kembali kepada kita. Maka kita yang harus introspeksi, melakukan refleksi. Jadi kita harus menjajarkan diri kita selevel dengan tenaga asing itu. Bahkan kalau bisa mungkin lebih tinggi. Jadi kita jangan menyalahkan yang lain, tetapi lebih baik kita yang menyiapkan SDM kita sendiri. Contohnya seperti yang dilakukan pada saat ini. Oke, berarti salah satu langkahnya itu dengan mengadakan sebuah kegiatan workshop atau pelatihan untuk masyarakat Indonesia agar nantinya bisa bersaing dengan tenaga kerja asing kayak gitu. Betul. Harus dimulai dari sekolah dulu. Maka kegiatan yang digagas oleh SMA 3 Purwokerto ini menurut saya luar biasa. Ini adalah pengusaha muda ya, yang dimulai sudah sejak dia berada di SMA. SMA Negeri 3 Purwokerto itu membuat sebuah inovasi baru yang mungkin saya juga masih mendengarnya baru di SMA Negeri 3 Purwokerto, dan di sekolah-sekolah lain belum mengadakan sebuah inovasi ini. Nah, menurut pandangan Bapak pribadi, untuk inovasi baru di SMA Negeri 3 Purwokerto terkait dengan Youngpreneur itu bagaimana untuk siswa-siswi di SMA? Biasanya itu kan mungkin beberapa sekolah hanya memberikan ikannya saja Pak ya. Tapi kalau di sini tadi memberikan kailnya. Jadi kita sendiri yang harus berusaha. Kita diberikan modal, diberikan kail untuk mencari ikan. Enggak langsung kita berikan ikan. Jadi ada proses yang harus mereka lalui, dan ini menjadi pembelajaran kewirausahaan yang bagus untuk anak-anak muda seperti anak SMA 3 Purwokerto ini. Berarti sebuah inovasi yang mungkin SMA lain juga boleh untuk melakukan agar bisa mempersiapkan. Betul. Ini kan diberikan modal untuk mereka berwirausaha. Biasanya kan hanya diberikan santunan atau bantuan tanpa mereka ada usaha. Nah sekarang kan ada usaha, seperti dana bergulir Pak. Kira-kira seperti itu. Terus menurut Bapak, untuk siswa-siswi SMA Negeri 3 Purwokerto itu bagaimana langkahnya agar mereka itu memiliki sebuah motivasi untuk menjadi youngpreneur atau menjadi seorang yang memiliki jiwa entrepreneur? Itu menurut Bapak motivasi yang bagaimana? Yang pertama pasti harus punya karakter yang hebat. Harus terus diasah hatinya, perasaannya. Bagaimana cara untuk menumbuhkan karakter itu supaya menjadi karakter yang hebat, karakter yang kuat, penuh semangat, percaya diri, itu harus selalu dilatih. Jadi tidak semata-mata mungkin kita hanya melatih mata pelajaran saja, tetapi juga melatih perasaan kita, melatih hati kita, semangat kita, kreativitas kita. Itulah yang kita sebut dengan kita harus melatih karakter kita agar punya karakter yang hebat. Terlebih karena kita juga kurikulum merdeka nih Pak. Betul. Kita harus gak cuma dari siswanya aja yang harus bisa kreatif, tapi dari pihak guru ya bisa mendampingi siswa-siswinya agar menjadi siswa-siswi yang lebih kreatif. Jangan takut gagal. Seperti yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah, jangan takut gagal. Karena biasanya ketika gagal kita pasti ada, ke depan nanti pasti ada keberhasilan ya Pak Joko ya. Kita tidak tahu berhasil kalau kita tidak pernah gagal. Terus bagaimana respon Bapak terkait misalnya di luaran sana itu pada merespon bahwasannya acara Youngpreneur ini
bisa mengganggu kegiatan sekolah atau dari dampak negatif, karena segala sesuatu kan pasti ada positif dan negatifnya dan pandangan orang juga berbeda-beda. Itu menurut Bapak tanggapannya itu bagaimana dengan orang-orang yang berasumsi bahwa dengan adanya kegiatan ini bisa mengganggu dengan kegiatan pembelajaran siswa-siswi? Saya pikir enggak. Anak-anak yang hebat, anak-anak yang punya karakter itu pasti bisa membagi waktu dengan sebaik-baiknya gitu. Ini juga pembelajaran, justru ini adalah pembelajaran real yang ada di masyarakat. Bagaimana kita berwirausaha, ini real justru. Tidak hanya secara teori saja, tetapi juga kita diberikan kesempatan untuk belajar secara real. Kita diberikan banyak permasalahan, diberikan proyek dan lain sebagainya, agar kita mampu untuk berwirausaha. Ya. Sekarang mungkin untuk terakhir pesan dan untuk siswa-siswi di luar sana, nggak cuma untuk siswa-siswi SMA Negeri 3 Purwokerto. Ya. Satu hal yang paling penting buat saya untuk anak-anak itu, mari kita terus asah karakter kita. Itu nomor satu lah, tidak ada yang lain menurut saya. Karakter itu menduduki peringkat utama ketika kita ingin menjadi orang yang sukses. Karena karakter itu akan melahirkan banyak kemampuan yang tadinya tidak dimiliki itu, atau ide-ide yang tadinya tidak dimiliki, atau karsa atau yang tidak mereka miliki, itu nanti suatu ketika akan muncul. Manakala kita punya karakter yang hebat, karakter yang kuat, pantang menyerah, percaya diri, penuh semangat dan lain sebagainya, maka kita harus yakinkan, karena setiap manusia itu pasti dilahirkan dalam kondisi yang sama. Tidak ada yang ini pinter, ini kan enggak, sama. Tinggal kita dalam prosesnya kita asah dulu. Ini kemampuan kita, karakter kita itu menjadi sangat penting untuk menuju sukses. Oke. Pada intinya berarti kita itu memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi orang yang sukses. Sama. Cuma bagaimana kita sebagai pribadi untuk proses untuk menuju kesuksesan itu seperti apa gitu. Ya, misalnya kalau ada yang mengatakan bahwa kesempatan tidak akan datang 2 kali, wah salah itu. Kesempatan itu akan datang berkali-kali. Yang penting bagaimana kita memanfaatkan setiap kesempatan yang ada dengan melakukan yang terbaik. Itu yang paling penting. Demikian bincang-bincang kita bersama Bapak Kepala Cabang Dinas Wilayah 10. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.